Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang PKM kewirausahaan yang berjudul Yogurt Pelangi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Muhammad Rizky Fahriza NIM B2190295. Yang kedua Ferry Safan Iskandar NIM B2190327. Selanjutnya Anabila Khairunisa NIM B2190329. Yang terakhir Hesti Nurhidayah NIM B2190330. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Pada zaman saat ini banyak peluang bagi orang-orang yang ingin menciptakan atau bahkan menawarkan berbagai jenis makanan maupun minuman. Hal ini didukung juga dengan banyaknya minat atau permintaan para pecinta kuliner yang selalu mencari makanan ataupun minuman yang dapat mereka nikmati dengan enak dan sehat. Banyak orang yang sekarang sudah banyak yang memilah-milah apa yang akan mereka konsumsi karena sadarnya tentang pentingnya kesehatan yang harus selalu dijaga. Ada banyak jenis makanan ataupun minuman yang memiliki manfaat bagi tubuh dan tetap enak untuk dikonsumsi. Salah satunya adalah yogurt. Yogurt dapat dibuat dari susu apa saja, termasuk sari kacang kedelai. Produksi modern saat ini didominasi susu sapi. Fermentasi gula susu atau laktosa menghasilkan asam laknat yang berperan dalam protein susu untuk menghasilkan tekstur seperti gel dan aroma unik pada yogurt. Dalam pemasaran yogurt ini juga banyak diolah dengan berbagai aneka rasa. Baik itu varian rasa yang dibuat dari rasa susu yang berbeda-beda, ada pula yang mengembangkan dengan menggunakan buah-buahan yang diubah menjadi minuman yang sehat, bergizi, dan enak. Berbagai varian rasa yogurt yang terbuat dari buah-buahan diantaranya adalah buah melon, wortel, mangga, dan semangka yang diolah bersama saat fermentasi. Perpaduan dari susu sapi segar dengan buah segar akan menghasilkan produk makanan yang mempunyai nilai gizi tinggi dan sangat bermanfaat bagi tubuh karena yogurt sendiri bermanfaat membunuh sel kanker ataupun tumor, yang mana penyakit ini kebanyakan dipicu dari faktor makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Mengenal bagaimana asal mula dari pembuatan yogurt ini, yaitu yogurt bermula dari negara Bulgaria. Dapat dikatakan bahwa negara Bulgaria adalah negara yang memperkenalkan yogurt kepada dunia. Yang awalnya yogurt ini hanyalah susu fermentasi yang diolah dengan olahan rumahan yang dalam pengolahannya menggunakan peralatan dan takaran sederhana. Ketika para ilmuwan dan pabrik mengambil alih pembuatannya, yogurt menjadi sangat ketat. Mereka menerapkan pengukuran yang ketat, peralatan khusus, dan kultur murni. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat yang pertama yaitu mengembangkan kreativitas dan inovasi mahasiswa. Yang kedua, menciptakan peluang bisnis baru. Yang ketiga, menambahkan wawasan kepada masyarakat tentang beragam minuman yang sehat dan enak. Yang keempat, melatih jiwa berbisnis dengan kelompok kecil. Selanjutnya yaitu luaran. Luaran yang kami harapkan dari PKM ini adalah yang pertama, dapat menghasilkan produk olahan susu yang sehat dalam bentuk yogurt yang memiliki banyak manfaat dan beraneka rasa. Yang kedua, produk yang dapat memberikan inspirasi bagi para produsen untuk menjual produk yang lebih beragam. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum dan rencana usaha. Nah, untuk yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang gagasan kegiatan usaha. Nah, yogurt sendiri memiliki pengertian yaitu hasil olahan dari susu murni yang difermentasikan. Nah, yogurt pelangi ini dibuat dari bahan alami dan tentunya memiliki kandungan yang baik bagi tubuh.
Kandungan dari produk yogurt ini memiliki kandungan gizi yang lebih kompleks daripada susu biasa. Bahan yang digunakan dalam pembuatan yogurt ini juga mudah dikonsumsi oleh pasar tradisional maupun di swalayan. Produk ini cocok dikonsumsi oleh berbagai kalangan karena memiliki kandungan yang baik bagi kesehatan tubuh. Nah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang peluang pasar. Yang pertama yaitu ada jenis, nama produk, dan karakteristik produk. Untuk jenis produk yang akan kami pasarkan yaitu yogurt. Untuk nama produk yang kami siapkan yaitu yogurt pelangi. Nah, untuk karakteristik dari produk yang kami olah ini yaitu olahan susu yang difermentasi dan memiliki rasa buah-buahan seperti itu. Kenapa kita memasarkan atau menciptakan produk ini? Karena dari produk pelangi ini sendiri memiliki keunggulan. Di antaranya yang pertama yaitu yogurt pelangi memiliki kandungan gizi yang lengkap seperti vitamin, kalsium, dan protein. Nah, untuk memiliki untuk yogurt pelangi ini sendiri memiliki rasa yang bervariasi sehingga penikmatnya tidak akan bosan dengan rasa yogurt yang itu-itu saja. Rasa yang bervariasi ini sendiri kita ciptakan dari rasa buah-buahan seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu bahan yang digunakan untuk membuat yogurt pelangi merupakan bahan alami dan berkualitas. Nah, untuk pengolahan bahan baku, untuk bahan baku pembuatan yogurt pelangi ini seperti susu sapi, gula, buah-buahan, dan bahan pendukung lainnya dapat dicari dan diperoleh di pasar tradisional maupun swalayan serta online shop. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan tentang gambaran pasar. Untuk profil konsumen yaitu yang pertama seperti stand-stand food bazaar dan yang kedua toko kelontong. Nah, selanjutnya sasaran pemasaran yang pertama untuk pelajar sebesar 30%, toko-toko sebesar 30%, pekerja sebesar 20%, ibu rumah tangga sebesar 10%, dan lainnya sebesar 10%. Untuk pesaing dan peluang pasar, nah untuk pesaingnya yaitu di daerah Solo Raya terutama masih belum ada atau sangat jarang untuk olahan produk yogurt pelangi ini sendiri. Nah, untuk peluang pasar, karena pesaing pedagangannya di area Solo Raya, jadi bisnis ini sangat menjanjikan karena akan memiliki produk yang menguasai pasar. Selain itu, dalam jangka panjang, usaha ini akan memiliki ide bisnis yang potensial dengan bisa membuka outlet di tempat lain dan juga menambah jaringan pemasaran. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu persiapan dan survei pasar. Tahap persiapan dan survei pasar diawali dengan mengenali kondisi pasar, harga bahan baku, dan minat konsumen. Di tahap ini kami melakukan observasi di sekitar Jembangan RT 14, Jati, Masaran, Sragen, yaitu dengan mengunjungi toko-toko kelontong. Tujuan kami melakukan observasi adalah untuk mengetahui kondisi pasar, minat, dan ketertarikan calon konsumen terhadap produk yang akan kami buat. Setelah melakukan observasi, langkah selanjutnya yaitu melakukan kegiatan pengadaan dan pemilihan bahan baku yang berkualitas serta menyediakan tempat dan alat-alat penunjang proses produksi. Yang selanjutnya yaitu anggaran biaya. Yang pertama itu peralatan. Peralatan itu terdiri dari kompor, inkubator, panci, wadah dengan penutup, lemari pendingin, termometer, gelas ukur, pengaduk kayu, dan totalnya yaitu 3.910.000. Yang kedua yaitu bahan habis pakai sebesar 374.000. Yang ketiga biaya perjalanan sebesar 315.000. Yang selanjutnya biaya lain-lain sebesar Rp3.414.000, sehingga totalnya yaitu Rp8.013.000. Selanjutnya yaitu produksi dan pemasaran. Proses produksi itu meliputi 3 tahapan utama, yaitu persiapan bahan baku, pembuatan produk, serta pemasaran produk. Untuk tahap pertama yaitu persiapan produk, yaitu dengan melakukan pemilihan bahan baku yang berkualitas, yang meliputi susu, gula, starter, lactobacillus bulgaricus, skim, buah-buahan.
Kemudian menentukan jumlah masing-masing bahan yang akan digunakan, serta menentukan jumlah produk yang akan dibuat. Untuk tahap kedua yaitu pembuatan produk, adapun langkah-langkah dalam pembuatan yogurt pelangi yaitu yang pertama, dengan mendidihkan susu dalam panci dengan kompor selama 15 menit sambil diaduk-aduk secara perlahan hingga suhu mencapai 70-80 derajat Celcius. Setelah itu, dinginkan suhu dengan memasukkan ke dalam wadah yang telah diisi air sebelumnya. Aduk secara perlahan hingga susu mencapai 30-40 derajat Celcius. Kemudian, tuang yogurt plain atau bibit bakteri ke dalam wadah susu tersebut dan aduk agar susu dan yogurt tercampur secara rata. Setelah itu, masukkan sari buah segar dan aduk secara perlahan. Lalu, tutup erat panci susu dengan kain bersih atau penutup panci. Diamkan selama minimal 7 jam dengan suhu sekitar 25-30 derajat Celcius. Setelah itu, susu akan semakin asam dan teksturnya akan semakin kental. Yang terakhir yaitu dinginkan yogurt yang telah mengental selama beberapa jam. Kemudian tahap terakhir yaitu pemasaran, yang dilakukan dengan bermitra bersama toko-toko kelontong, membuat kios sendiri di rumah, dan promosi melalui media sosial. Selanjutnya yaitu evaluasi. Kegiatan evaluasi ini akan kami lakukan secara berkala, yakni setiap sebulan sekali, dengan maksud agar kami bisa mengetahui sejauh mana kegiatan usaha ini telah berkembang. Selanjutnya yaitu bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama yaitu anggaran biaya. Untuk pengeluaran yang pertama yaitu peralatan penunjang sebesar 3.910.000. Yang kedua, bahan habis pakai sebesar 374.000. Yang ketiga yaitu perjalanan sebesar 315.000, dan yang keempat yaitu lain-lain sebesar 3.414.000, sehingga jumlah anggaran biaya sebesar 8.013.000. Kemudian yang kedua yaitu jadwal kegiatan. Di bulan pertama yaitu identifikasi dan survei. Untuk bulan kedua yaitu persiapan pembuatan produk. Bulan ketiga yaitu produksi serta pemasaran, dan bulan keempat yaitu evaluasi, dan yang terakhir yaitu pembuatan laporan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.